Horas menjuah-juah bagi kita semua. Sekarang kita akan meninjau Tarombo dari sisi yang berbeda, sudut pandang yang lain. Saat ini apa yang dipahami sebagian besar kita adalah Tarombo si Raja Batak sebagai leluhur tunggal mempunyai 2 orang anak, yaitu yang pertama Guru Tatia Bulan yang pemberi perempuan atau pihak hula-hula, tondong kalimbubu, hula-kula atau mora, dan dari Raja Isumbaun sebagai pihak dari Boru, anak Boru atau anak Bru. Dan dari keduanya lah muncul leluhur yang melahirkan marga-marga seperti yang dipercaya dan diyakini oleh keturunan si Raja Batak. Nah, apakah itu serba kebetulan, memang alami mengalir, atau sebuah rekayasa atau taktik atau kesepakatan besar di masa lalu untuk membentuk ini? Di dalam Tarombo kita ketahui tidak ada yang tidak keturunan raja. Orang tuanya raja, anaknya anak raja, anak perempuannya beruni raja. Semua raja. Sehingga ada yang menyatakan Horas itu artinya singkatan dari Holan Raja Sudi, artinya semua raja. Dalam persepsi zaman dulu, pengetahuan spiritual, aturan, apakah mungkin semua orang menjadi raja? Kalau saat ini memberi nama anak raja, sultan atau apapun itu bebas, tidak ada yang menghalangi. Tapi bagaimana dengan zaman dulu? Tentu ada sesuatu yang melatar belakangi ini, tidak mungkin sembarangan. Kita akan coba menggali lebih jauh dengan membuajukan teorema bahwa Tarombo si Raja Batak itu adalah produk kebudayaan yang disepakati dari para leluhur untuk pengikat, penyatu mereka-mereka yang tidak ingin hilang identitasnya karena berbagai macam alasan. Mari kami akan coba menyajikan data-data yang ada. Data-data ini masih banyak meninggalkan pertanyaan dan belum final, tapi semoga kelak bisa dilanjutkan. Semua masukan kami tunggu di grup Facebook Sejarah Batak atau di komentar video ini. Raja Uti adalah pewaris kesulungan dari si Raja Batak menurut Tarombo yang ada. Raja Uti disebut tidak punya keturunan, dan maaf kata, wajahnya juga ada mengatakan seperti wajah babi. Ada juga mengatakan dia tidak mempunyai tangan dan tidak mempunyai kaki. Menariknya, dalam tonggo-tonggo atau doa-doa Parmalim atau agama Batak zaman dulu disebut Raja Pinangkabau adalah raja yang abadi, sakti, tidak akan mati. Jadi menurut data dari Guru Sinangga tahun 1872, Raja Uti adalah Raja Pinangkabau. Pandertuk mengkonfirmasi bahwa Raja Pinangkabau itu adalah Raja Minangkabau. Jadi bagaimana menghubungkan ini? Ya, ada hal-hal yang bisa kita perhatikan. Kemungkinan besar tidak ada keturunan Raja Uti dalam pembentukan Tarombo si Raja Batak, sehingga dinyatakan dia tidak punya keturunan. Yang kedua, wajahnya seperti binatang babi, seolah menyiratkan bahwa kita tidak boleh makan babi, mengingat bahwa itu adalah salah satu perwujudan atau lambang dari si Raja Uti. Hal ini bisa kita kaitkan dengan paham Islam. Bisa jadi saat itu Raja Pinangkabau atau Raja Uti sudah masuk Islam. Ceritanya seperti ini. Kita ingat bahwa Sisingamaraja pertama pernah pergi ke Barus menjumpai Raja Uti. Dikatakan dia meminta dan mendapatkan 6 pusaka sebagai legitimasi untuk memimpin bangsa Batak ke depannya. Jadi ada keturunan Raja Uti di Barus. Jadi siapakah keturunannya ini? Maka terbesitlah nama Sultan Ibrahim Shah Pasaribu, berasal dari Tarusan. Tarusan ada di Sumatera Barat kini, dan kita tahu ada dinasti Hatorusan. Hatorusan atau dinasti Hatorusan dikatakan berasal dari Barus dan merupakan dinasti raja di Raja Barus. Sementara Raja Uti yang identik dengan Raja Pinangkabau atau Raja Minangkabau ada kemungkinan
bertahta di Tarusan. Jadi perlu diselidiki apakah Tarusan di Sumatera Barat ini adalah Tarusan atau Hatorusan yang dipercaya sumber dari sumber dinasti Raja-Raja Barus. Kemudian Raja Uti dikatakan tidak mempunyai tangan, tidak mempunyai kaki. Ini sangat menarik. Adakah ini hubungannya kejatuhan Hatorusan atau Tarusan atau Minangkabau ke tangan Sultan Iskandar Zulkarnain, atau seperti kata T.J. Wheeler, jatuh ke tangan anak dari Iskandar Zulkarnain, Maharaja di Raja, yang membangun dan membentuk Pagaruyung. Raja Uti disebut guru agama, guru kesaktian atau nabi bahasa Batak zaman dulu. Ini bisa juga pada saat itu Raja Uti sudah memeluk agama Islam dan menjadi ulama besar. Inilah yang perlu kita selidiki. Seribu Raja, arti harfiahnya adalah 1000 raja. Nama ini tertulis dalam buku Amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Disebutkan mempunyai gajah, mempunyai kapur barus yang harumnya sampai 20 km, punya kayu gaharu, menikah dengan keturunan 1000 raja. Jadi cerita ini ada kemiripan dengan cerita Tarombo si Raja Batak, di mana cucunya, anak guru Tatya Bulan, 1000 raja, menikah dengan saudarinya sendiri yaitu Boru Pareme. Kemudian lagi anaknya yang lahir dari Boru Pareme dikatakan menikah dengan ibunya. Jadi cerita ini mengindikasikan ada perkawinan sesama keturunan 1000 raja turun temurun sesuai dengan buku Amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam cerita-cerita di Toba tidak diketahui kemana keberadaan 1000 raja. Disebut dia pergi ke arah Barus dan menghilang. Dipercaya dia mempunyai 3 orang anak, yaitu Raja Letung dengan Boru Pareme, Raja Borbor dengan Boru Mengiring Laut, dan Raja Babiat. Ada cerita lain menyatakan dia mempunyai banyak istri dan ada di mana-mana yang tidak tercatat dalam Tarombo. 1000 raja digambarkan mempunyai hutang yang tidak bisa dibayarkan. Juga dalam cerita itu digambarkan Aib menikahi saudari perempuannya, kemudian anaknya si Raja Letung menikahi ibunya sendiri, adalah pelanggaran terberat dalam adat. Jika kita pandang ini dalam suatu negara, ada suatu kegagalan besar dalam negara. Jadi ada kemungkinan ini adalah bentuk pernyataan kegagalan dari 1000 raja memimpin kerajaannya sehingga ke dalam tangan atau kerajaan lainnya akibat kesalahannya, sehingga digambarkan dalam Tarombo dia melakukan aib dan keturunannya melakukan aib yang sangat besar. Jadi padanan dalam pelanggaran adat yang sangat besar itu adalah hilangnya sebuah bangsa yang diwariskan leluhurnya kepadanya akibat kesalahannya. Keturunan Limbong tinggal dan mendapatkan warisan di seputaran Pusuk Buhit. Kampung mereka disebut Limbong atau Huta Limbong. Jadi ada indikasi mereka adalah penduduk awal di situ, di mana seperti cerita pertama tadi 1000 raja, tidak ada keturunan yang mendapatkan warisan di seputaran Pusuk Buhit. Cerita Aib itu menggambarkan hal itu. Bisa juga cerita itu sebenarnya adalah karena mereka memang bukan asli dari Pusuk Buhit, tapi datang dari daerah lain, katakanlah Sriwijaya, katakanlah Jambi. Ada versi menarik tentang Limbong ini. Cerita-cerita di Facebook menyatakan dahulu kala di Pulau Samosir dan Toba itu di Pusuk Buhit adalah tempat pertarungan memperebutkan permata, dan 2 pendekar datang dari dataran Cina, yaitu keluarga Lim dan Beng, sehingga mereka membentuk Limbong, persekutuan yang tinggal di Pusuk Buhit sebagai penduduk yang lebih awal. Tetapi ini juga masih spekulasi. Segala Raja bersama Limbong adalah termasuk marga yang punya ulayat asli di Pusuk Buhit. Limbong di Huta Limbong, Sagala Raja di Huta Sagala.
Jadi mereka adalah penduduk awal kalau kita lihat dari persepsi berbeda, karena mereka mempunyai wilayah yang diwariskan turun-temurun, di mana marga lain yang tinggal di wilayah Limbong atau Sagala seperti marga Sinaga yang menjadi buruh atau mengambil perempuan dari marga Limbong atau Sagala, mereka menggunakan marga Simaibang, Simanjorang, Simandalahi yang aslinya adalah nama-nama dari leluhurnya yang turun dari marga Sinaga. Terlalu dini memang menghubungkan marga Sagala ini dengan skala Bekak yang ada di Masema di Sumatera Selatan. Silau Raja. Silau Raja adalah anak dari Guru Tatea Bulan, anak lelaki yang paling kecil atau bungsu yang kelima. Dia mempunyai keturunan yang disebut namanya Pase Raja dalam Tarombo. Ini menarik mengingat dari Simalungun penulis-penulis menghubungkan marga Damanik dengan kerajaan Nagur yang diindikasikan oleh penulis Cina Mahuan di tahun 1400-an berada di daerah Pidi saat ini. Penulis-penulis sejarah menyatakan Samudra atau Samudra Pasai didirikan oleh Marah Silau. Marah ada resapan bahasa Arab yang artinya raja. Jadi Marah Silau bisa diartikan sebagai Raja Silau. Awalnya kerajaan ini bernama Samudra seperti dicatat Mahuan tahun 1400-an. Bersama dengan Cheng Ho mengunjungi kerajaan Samudra atau Sumatera, dan terakhir dikenal sebagai Kerajaan Pasai dan sering ditulis sebagai Kerajaan Samudra Pasai. Ini adalah informasi menarik yang perlu digali lebih dalam. Semoga terbuka kelak akan informasi yang lebih akurat untuk menghubungkan teorema ini. Dari keturunan Silau Raja juga ada dikenal Malau Raja, atau ada orang menyebut Malayu Raja atau Raja Melayu. Tetapi tidak begitu jelas ini merujuk ke Raja Melayu yang mana. Sori Mangaraja. Sori Mangaraja disebut dalam buku Sejarah Batak yang ditulis Batara Sangti, diindikasikan sebagai raja di raja kerajaan Aru yang kemudian pergi ke Pusuk Buhit. Pada zaman dulu, Aru juga disebut-sebut semua penulis sebagai kerajaan Batak atau kerajaan Batak Aru atau bagian kerajaan Batak. Sementara dari penulis Melayu juga menyatakan bahwa raja di Raja Aru adalah leluhur dari kerajaan Deli dan Langkat, dan ini juga membuat kontroversi lain, di mana dari pihak Karo juga seperti Brahmaputro menghubungkan Karo itu berasal dari kata Haru, mengutip Mangaraja Onggang Parlindungan dalam Tuan Kurau dan Batara Sangti dalam Sejarah Batak, sementara cerita-cerita lama tentang ini belum ditemukan. Manurung. Ini adalah menarik. Di Sulawesi dikenal To Manurung sebagai leluhur asli atau leluhur asal suku bangsa yang ada di Sulawesi. To Manurung ini mempunyai mitologi penciptaan dan telah banyak dibahas dan dijadikan buku. Mungkin terlalu jauh kita menghubungkan To Manurung dengan Tarombo si Raja Batak. Penulis-penulis nama banyak menuliskan hubungan antara Batak, Lampung, dan Bugis. Seperti dituliskan oleh H.K. Pulungan bahwa leluhur dari orang Batak, Lampung, dan Bugis adalah sama. Mereka adalah 3 kakak beradik yang akhirnya berpisah. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa leluhur dari Lampung, Bugis adalah berasal dari leluhur Batak. Apapun versi semua cerita itu, mari kita uji kebenarannya dan kita cari benang merahnya. Cerita ini tidak terdapat lagi jika kita merujuk si Raja Batak sebagai orang Batak pertama yang tidak ada hubungannya dengan suku bangsa lain. Si Pahit Tua. Apakah ini ada hubungannya dengan si Pahit Lidah, cerita di Sumatera Selatan? Ya, ini belum ada apa-apa bukti yang merujuknya.
Kembaran. Merujuk pustaka Kembaran yang konon ditulis dalam lak-lak berbahasa dan beraksara Batak Karo yang dikutip oleh J.H. Newman dan dituliskan juga dalam buku sejarah Batak, dinyatakan bahwa Kembaran leluhurnya berasal dari Pagaruyung, keturunan Raja Pagaruyung yang membawa pisau balabari sehingga merantau dan akhirnya sampai ke Toba, sehingga disebut juga leluhurnya Tebas Laki. Dalam versi ini Kembaran terpecah dua, sebagian mengaku sebagai keturunan Raja Silai Sabungan, sebagian lagi menyatakan mereka hanya berpadan ke Silai Sabungan. Mengenai hal itu tentulah biarlah urusan internal marga mereka membicarakan, tapi yang menarik ada juga berita-berita dari keluarga internal Silai Sabungan sendiri menyatakan Tarombo mereka sudah lebih tinggi jumlah generasinya daripada yang diakui dalam Tarombo Si Raja Batak. Purba adalah cucu dari Raja Sumba II, anak dari Simamora. Di Sumatera Selatan kita kenal nama Sangsa Purba. Ini selevel juga dengan Tomanurung sebagai mitologi asal muasal dari suku bangsa yang ada di Sumatera Selatan. Dan sebagian menyatakan Sangsa Purba ada di Gunung Merapi, Sumatera Barat. Jadi ada beberapa suku bangsa yang menyatakan Sangsa Purba adalah leluhurnya. Dan saat ini ada versi yang menyatakan juga Sangsa Purba adalah anak dari Iskandar Zulkarnain. Atau ada juga versi yang menyatakan Iskandar Zulkarnain adalah anak dari Sangsa Purba. Jadi kenapa di Tarombo sepertinya dia posisi di bawah, tidak bagian paling atas, karena dia punya nama besar. Mungkin yang bisa kita ceritakan di sini adalah melihat bahwa Sangsa Purba adalah raja yang disembah, sementara Purba leluhurnya adalah Simamora, kakeknya adalah Raja Sumba II. Raja Sumba II adalah mengingatkan kita sebagai pewaris kesulungan dari Raja Isumbaon, ayah dari kakeknya Raja Sumba II, orang tua dari Sori Mangaraja. Dalam beberapa versi Tarombo dituliskan Raja Sumba II inilah pewaris dari Raja Isumbaon, di mana dalam generasi Nai Suanon mereka dikatakan dari garis sulung, anak yang pertama, tetapi mereka lahir dari istri yang kedua yaitu Boru Siwasopait bersama dengan Raja Sobu dan Nai Pospos. Dalam cerita-cerita lama ada perselisihan keluarga membuat mereka tersingkir dari Toba. Yang menariknya, Raja Sumba II ini melakukan ikatan perkawinan dengan kelompok Seribu Raja dari anaknya Raja Lotung, di mana anak perempuan Raja Lotung dipersunting oleh Raja Sumba II. Jadi ada indikasi kekuatan hubungan lewat perkawinan antara keturunan Seribu Raja dan leluhur Sangsa Purba, yaitu antara si Raja Lotung anak perempuannya dengan si Raja Sumba II, kakek dari Purba. Dan hal ini juga masih harus ditelusuri untuk menguji kebenarannya. Jadi saya ambil kesimpulan sementara menyatakan bahwa nama-nama leluhur di ataslah yang membentuk Tarombo Batak dan kapan itu terjadi. Indikasi terkuatnya adalah pada saat masuknya kekuasaan asing menguasai tanah Sumatera lewat nama keturunan atau nama Iskandar Zulkarnain. Seperti dituliskan T.J. Wheeler dalam Mandailing and Pertiwi tahun 1846, Raja Iskandar Zulkarnain adalah raja yang berasal dari barat, tempat matahari terbenam, di mana anak-anaknya juga menjadi raja-raja di seluruh dunia. Masuklah Maharaja Diraja yang menaklukkan Minangkabau dan mendirikan Pagaruyung. Iskandar Zulkarnain atau dalam barat diidentikan sebagai Alexander Agung hidup tahun 200 sebelum Masehi. Ada tautan 2000 tahun sehingga pada
kejadian ini. Jadi bisa jadi ini adalah legitimasi kekuasaan dari Iskandar Muda Sultan Aceh yang tidak diterima secara bulat oleh masyarakat sekitar, sehingga dibuat dia sebagai keturunan Iskandar Zulkarnain. Perkiraan saya tahun itu adalah sekitar tahun 1600-an, karena sesuai dengan petunjuk yang didapat. Tahun 1515 saat Tommy Pires mengunjungi Sumatera, dia tidak menulis tentang Pagaruyung, yang ditulisnya adalah Minangkabau. Itu juga Ferdinand Mendes Pinto yang ikut membantu Raja Batak bersama koalisinya termasuk Minangkabau menuliskan catatan perjalanannya yang menyatakan bahwa Raja Batak yang dibantu koalisi Jambi, Luzon, Indrapura, Minangkabau dan lain-lain berjumlah 15.000 tentara menyerang Aceh juga tidak menulis tentang Pagaruyung. Dalam catatan negara Kertagama juga ditulis Minangkabau, bukan Pagaruyung. Sehingga masuk akal Pagaruyung berdiri tahun 1600-an semasa dengan zaman Iskandar Muda yang sangat menguasai Sumatera dan semenanjung Malaysia. Jadi ada dua pertentangan besar di sini. Mereka yang bersedia tunduk di bawah yang mengaku keturunan Iskandar Zulkarnain yang meliputi sebagian Sumatera sampai ke Malaysia, dan mereka yang tidak mau tunduk kepada mereka yang mengaku keturunan Iskandar Zulkarnain yang menjadi raja di Raja. Akhirnya pergi ke Toba mengirimkan utusan dan membentuk Tarombo. Tarombo inilah yang disusun sedemikian rupa. 5 keturunan laki-laki dari Guru Tatia Bulan yang dijadikan sebagai pemberi perempuan atau Tondong, Hula-Hula, Kalingbubu, Kula-Kula atau Mora, sepertinya menunjukkan bahwa kelima keturunannya lah pembentuk awal Tarombo, di mana Raja Uti, Saribu Raja, dan Silau Raja bersama keturunannya bukanlah penduduk yang pertama kali tinggal di Pusuk Buhit, sehingga ada cerita-cerita kenapa Raja Uti akhirnya pergi ke Barus, ada yang menyatakan ke Aceh, kemudian ada yang menyatakan Silau Raja karena mendukung si Raja Lotung akhirnya terusir dari Pusuk Buhit, atau katakanlah keturunan Saribu Raja karena melakukan pelanggaran hukum tidak mempunyai warisan di Pusuk Buhit. Tapi sebenarnya itu mengindikasikan ada kemungkinan besar bahwa Limbong Mulana dan Sagala Raja sudah menempati kampung itu sebelum Tarombo ini dibentuk, dan ketiga yang lain anak Guru Tatia Bulan bersama burunya adalah datang dari wilayah lain dan membentuk Tarombo. Sedangkan keturunan Raja Isumbaon dianggap sebagai anak buru atau boru dari Guru Tatia Bulan. Ada kemungkinan besar mereka menyusul dan membentuk Tarombo, demikian pula Tomanurung, Sangsa Purba, Kembaren, dan lain-lainnya. Sejauh ini hanya nama-nama di ataslah yang bisa dihubungkan dengan sejarah atau cerita dari tempat lainnya. Yang lainnya penulis belum punya bukti atau cerita yang bisa dihubungkan, sementara inilah yang bisa penulis dapatkan. Setelah terbentuknya Tarombo, maka dibentuklah dua barisan, yaitu dari si Raja Batak mempunyai 2 anak yang menjadi kelompok besar, yaitu Guru Tatia Bulan yang mempunyai 5 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan. Versi lain menyatakan 5 anak perempuan, dan Raja Isumbaon yang mempunyai seorang anak laki-laki, yaitu Tuan Sori Mangaraja yang menjadi orang tua dari 3 klan besar, yaitu Tuan Sorba di Julu atau Nayambaton, Tuan Sorba di Jai atau Nai Rasaon, dan Tuan Sorba di Banua atau Nai Swanon. Dari kelompok-kelompok inilah muncul marga-marga yang dalam jumlah besar dari Raja Isumbaon. Kami menantikan masukan, kritikan, informasi untuk lebih menyempurnakan dan menguji teorema ini. Terima kasih. Horas Mejua-jua, Njuah-juah.